Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda semua. Pada kesempatan kali ini Bapak akan coba memberikan video pembelajaran yaitu tentang besaran dan satuan. Yang mana tujuan pembelajarannya yang pertama memahami pengertian besaran fisika, memahami pengertian besaran pokok dan besaran turunan. Ketiga, membedakan besaran pokok dan besaran turunan serta satuannya. Yang keempat, menyebutkan 7 besaran pokok dan standar satuan dasarnya menurut standar internasional. Kelima, menuliskan awalan-awalan satuan SI beserta maknanya. Yang keenam, mengkonversi satuan dari berbagai besaran pokok. Kita lanjut ke pokok bahasan yang materinya tentang besaran pokok dan besaran turunan. Apakah yang dimaksud dengan besaran turunan? Baik, sekarang coba perhatikan contoh berikut. Dalam keseharian, Anda sering mengamati warna bunga. Ada tinggi badanmu, pemandangan yang indah, massa tubuhmu, baju bagus, selang waktu lari, suara yang merdu, kecepatan mobil, dan ada siswa yang rajin, dan lain-lainnya. Sekarang coba kita kelompokkan. Contohnya di sini ada tinggi, massa, waktu, dan kecepatan. Dan semua itu dapat diukur dengan alat ukur dan menyatakan ke dalam angka. Misalnya tadi tinggi badan, ukurannya ada 155 cm. Massa tubuhmu 45 kg. Selang waktu lari ada 20 detik. Dan kecepatan mobil 60 km per jam. Semuanya itu dikelompokkan dalam besaran fisika. Kemudian ada lagi contoh yang tadi ada warna, ada indah, ada bagus, ada merdu, dan ada juga siswa yang rajin. Dan semua itu disimpulkan tidak termasuk kepada besaran fisika. Jadi sekarang Ananda semua, bisakah menyebutkan apa yang dimaksud dengan besaran fisika? Tadi sudah diberikan contoh di atas. Jadi kita simpulkan besaran fisika itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Selanjutnya, untuk memahami hal itu lebih lanjut, perhatikan 3 pernyataan berikut. Pernyataan yang A, panjang meja belajarmu 125 cm. Yang B, massa Siti 50 kg. Yang C, waktu yang diperlukan untuk pergi ke sekolah 40 menit. Baik, dari pernyataan A, panjang adalah suatu besaran. 125 adalah nilai dan cm adalah satuan. Dari pernyataan B, massa itu adalah suatu besaran, 50 adalah nilai, dan kilogram itu adalah satuan. Dari pernyataan C, waktu adalah suatu besaran, 40 adalah nilai, dan menit adalah satuan. Jadi apakah yang dimaksud dengan besaran pokok dan besaran turunan? Dalam pengalamanmu sehari-hari, Anda sering mendengar kata-kata seperti ini. Panjang meja 2 meter, massa daging 2 kg, lama waktu ujian 2 jam, luas tanah 300 meter, bujur sangkar, kecepatan mobil 60 km per jam, dan massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Jadi kita perhatikan satuan panjang itu adalah meter, satuan massa kilogram, dan satuan waktu adalah jam. Jadi semua hal itu tidak diturunkan dari satuan besaran. Jadi besaran-besaran ini dikelompokkan dalam besaran pokok.
Selanjutnya satuan luas, meter bujur sangkar atau pangkat 2, diturunkan dari satuan panjang atau meter. Kemudian satuan kecepatan, kilometer per jam, diturunkan dari satuan panjang, kilometer, dan satuan waktu dalam jam. Kemudian satuan massa jenis kilogram per meter kubik, diturunkan dari satuan massa kilogram dan satuan panjang meter. Jadi, besaran-besaran luas, kecepatan, dan massa jenis ini dikelompokkan ke dalam besaran turunan. Jadi, besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan besaran ini tidak diturunkan dari besaran lain. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari satu atau lebih besaran pokok. Jadi dalam fisika sudah ditetapkan 7 besaran pokok dan satuannya menurut sistem satuan internasional atau disingkat SI seperti dalam tabel berikut ini. 7 besaran pokok itu adalah yang pertama ada massa, panjang, waktu, kuat arus, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Di situ juga sudah terdapat lambang besarannya, yang mana massa itu adalah M kecil dan satuannya kilogram, singkatannya adalah kg. Kemudian panjang ada L besar, ada D kecil, dan X kecil, itu lambang besarannya. Kemudian satuannya adalah meter, singkatannya M kecil. Begitu selanjutnya. Berikutnya adalah contoh besaran turunan. Mana besaran turunan itu diantaranya adalah luas, di mana besaran penyusun panjang kali lebar, sedangkan lambang satuannya meter pangkat 2. Kemudian besaran turunan yang kedua kecepatan. Besaran penyusunnya perpindahan dibagi waktu. Lambang satuannya meter per sekon. Kemudian percepatan. Besar penyusunnya kecepatan dibagi waktu. Maka lambang satuannya meter per sekon kuadrat. Berat, massa dikali percepatan. Satuannya adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Volume, panjang kali lebar kali tinggi meter pangkat 3. Gaya, massa kali percepatan, kilogram meter per sekon kuadrat. Kemudian usaha, gaya kali perpindahan, kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Daya, energi dibagi waktu, kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Massa jenis, massa dibagi volume, satuannya kilogram per meter pangkat 3. Momentum, massa kali kecepatan, satuannya kilogram per meter per sekon. Impuls, gaya dikali perubahan waktu, satuannya kilogram meter per sekon. Itulah contoh dari besaran turunan. Untuk besaran berdasarkan arahnya terdiri dari pertama besaran skalar, yaitu besaran yang hanya mempunyai nilai saja. Contohnya adalah massa, panjang, waktu, kelajuan, massa jenis, dan lain-lain. Kemudian besaran vektor, yaitu besaran yang mempunyai nilai dan arah. Contohnya gaya, percepatan, kecepatan, momentum, dan lain-lain. Standar satuan besaran. Yang pertama adalah standar untuk satuan panjang, di mana 1 meter itu sama dengan jarak 2 goresan pada batang meter standar yang terbuat dari campuran platinum iridium yang disimpan di The International Bureau of Weight and Measure di Sèvres, Prancis. Kemudian standar untuk satuan massa. Massa sebuah silinder platinum iridium yang disimpan di lembaga berat dan ukuran internasional di Sèvres, Prancis. Turunan standar massa internasional untuk Amerika Serikat dikenal dengan kilogram. Prototip nomor 20 ditempatkan dalam suatu kubah di lembaga standar nasional.
Standar untuk satuan waktu yaitu standar untuk satuan waktu adalah sekon atau detik. 1 sekon didefinisikan sebagai selang waktu yang diperlukan oleh atom cesium 133 untuk melakukan getaran sebanyak 9,2 miliar kali dalam transisi antara dua tingkat energi di tingkat energi dasarnya. Selanjutnya, standar untuk satuan kuat arus. 1 ampere adalah kuat arus listrik pada dua buah kawat sejajar yang terpisah pada jarak 1 meter di ruang hampa dan memberikan gaya sebesar 2 kali 10⁻⁷ Newton. Standar untuk satuan suhu. Suhu titik lebur es pada 76 cm Hg adalah T sama dengan 273,15 Kelvin. Suhu titik didih air pada 76 cm Hg adalah T sama dengan 373,150 Kelvin. Standar untuk satuan intensitas cahaya yaitu benda hitam seluas 1 meter bujur sangkar yang bersuhu titik lebur platina yaitu 1773 derajat Celcius akan memancarkan cahaya dalam arah tegak lurus dengan kuat cahaya sebesar 6 kali 10⁻⁵ kandela. Standar untuk satuan jumlah zat yaitu 1 mol zat terdiri atas 6,025 kali 10⁻23 buah partikel, yang mana nilai ini disebut juga dengan bilangan Avogadro. Satuan dalam fisika, di mana satuan dalam fisika terdiri dari 4 satuan. Pertama, satuan MKS terdiri dari meter, kilogram, dan sekon. Kemudian satuan CGS terdiri dari sentimeter, gram, dan sekon. Kemudian satuan internasional atau SI ditetapkan secara internasional, misalnya Joule, Newton, Watt, dan lain-lain. Kemudian satuan lokal misalnya inci, kaki, mil, depa, dan lain-lain. Baiklah Ananda semua, untuk materi selanjutnya yaitu sistem satuan, yang mana dalam bentuk MKS, CGS, dan SI, mana satuan dari besaran gaya. Contohnya untuk satuan MKS kilogram meter per sekon kuadrat. Untuk satuan CGS satuannya berarti gram sentimeter sekon pangkat min 2 atau sama juga dengan dini. Kemudian satuan SI nya adalah Newton atau sama juga dengan kilogram meter sekon pangkat min 2. Satuan lainnya adalah satuan Inggris yaitu pound. Satuan dari besaran tekanan. Contohnya untuk satuan MKS adalah kilogram meter pangkat min 1 S pangkat min 2. Satuan CGS nya adalah gram sentimeter pangkat min 1 dikali sekon pangkat min 2. Mana satuan SI nya adalah standar internasionalnya adalah Pascal. Satuan lainnya adalah atmosfer atau ATM, PSI atau juga C cm Hg, dan lain-lain. Sekarang untuk sistem metrik, yang mana pada sistem metrik ini ada beberapa faktor, awalan, dan simbol. Contohnya di sini adalah untuk faktor 10⁻18 memiliki awalan eksa, sedangkan simbolnya E besar. Kemudian untuk 10⁻15 berarti awalannya itu disingkat dengan peta, berarti simbolnya P besar. Begitu juga 10⁻12 awalannya tera, simbolnya T besar. 10⁻9 awalannya giga, berarti simbolnya G. Jadi kalau nanti hal ini sering juga dipakai dalam beberapa alat elektronik seperti handphone, juga flash disk, memori eksternal. Jadi semuanya menggunakan istilah atau awalan-awalan pada sistem metrik. Untuk soal yang pertama hubungannya dengan astronomi. Bintang yang terdekat dengan bumi kita adalah Alpha Centauri dengan jarak 5,9 triliun meter. Nyatakanlah jarak tersebut dalam sistem metrik. Jawabannya adalah 5,9 terameter. Contoh soal yang kedua adalah konversikan satuan-satuan di bawah ini. 1 kiloliter itu sama dengan 1000 liter.
0,05 km sama dengan 50 meter, 23 meter sama dengan 2,35 kali 10 pangkat min 4 cm, kemudian 235 mm sama dengan 2,35 kali 10 pangkat min 2 dekameter. Dan banyak lagi contoh-contohnya yang lain untuk konversi satuan ini. Sampai di sini dulu materi untuk besaran dan satuan pada pertemuan yang pertama, yaitu membahas tentang besaran dan satuan juga dengan dimensi. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.